Peristiwa mengejutkan terjadi pada 9 Januari 2025 saat Laura, anak Nikita Mirzani, kabur dari safe house atau rumah aman yang telah menjadi tempat perlindungannya selama beberapa bulan terakhir. Ia tidak hanya kabur dan meminta perlindungan terhadap Rasman Arif Nasution, tim kuasa hukum Fadil Bajideh, Laura secara mengejutkan juga membongkar fakta yang sebenarnya terkait dengan kebohongan Nikita Mirzani selama ini. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang disudutkan oleh sang anak akhirnya angkat bicara dan menuding Rasman Arif Nasution sebagai dalang atas kaburnya Laura. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara lengkap dan mendalam, maka inilah 5 fakta Laura kabur dari safe house versi Cumi Top 5. Pada malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Laura memilih kabur dari safe house yang selama ini menampungnya. Namun, alih-alih kembali ke rumah ibunya, Nikita Mirzani, Laura justru mencari perlindungan dari kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Ya, dalam pengakuan Laura, ia sengaja kabur lantaran merasa tidak nyaman ditempatkan bersama orang-orang yang dinilainya tak pantas. Mengetahui hal tersebut, Rasman pun dengan sigap membawa Laura ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mendapatkan kepastian hukum. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang merasa terkejut atas kaburnya sang anak akhirnya menuding Rasman sebagai dalang dari itu semua. Kabur, betah. Disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV, coba siapa juga yang mau disatuin sama orang begitu. Masa sih di sana diinin? Iya, mau coba silakan. Kagetnya saya sampai rumah, tiba-tiba ada panggilan, telepon berulang-ulang. Saya lihat dia ini loli gitu kan. Nah, lalu kemudian saya nggak yakin, saya biarin karena selama ini banyak yang ngaku loli. Ketika saya video call nggak ada yang berani angkat. Lalu tadi kirim voice note, benar suaranya gitu. Terus saya dia telepon saya, aja video call ya, kelihatan kaget saya. Ternyata dia sudah di depan kantor saya. Jam berapa itu bang? Dia bilang jam 10:30. Ya, 10:30 ya. Loh, ini loli benar. Oh, tolongin aku, dia nangis. Ya saya, ya sebagai seorang manusia dan dia tahu saya lagi juga kasus laporan NN. Ya saya nggak ada pilihan lain. Saya tentu harus datang. Tapi saya tidak mau bahwa ini ada nanti dikira saya mengerjakan. Dia lari, saya tanya kenapa pilih ke saya. Dia percaya dengan saya. Lalu kemudian dia nunggu di Hotel Horizon. Saya datang dengan keluarga. Kita interview dia. Pilihannya nggak ada lagi kecuali saya bawa ke sini. Tapi dia, Loli sudah tidak mau di safe house seperti yang dia ceritakan tadi. Laura menelpon, voice note dan video call. Pertanyaan saya, dari mana dia punya handphone? Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok buduk yang namanya Rasman. Gak susah-susah kan cari bukti baru? Rasman. Laura itu gak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir, bukan naik Grab. Berarti lu dong yang kasih alamat. Dasar bodoh. Selama Laura berada di dalam safe house, Nikita Mirzani selalu mengungkapkan jika hubungan dirinya dan Laura telah membaik. Bahkan mereka telah berkomunikasi melalui saluran telepon. Namun, setelah Laura berhasil kabur dari safe house, Laura menyebut jika semua pengakuan sang ibu adalah bohong alias tidak benar. Ya, pernyataan Laura jika sang ibu itu adalah pembohong besar tentu sangat mengejutkan publik. Lantas, seperti apa pengakuan yang terlontar dari mulut Nikita Mirzani kala itu? Dan seperti apa fakta sebenarnya menurut kesaksian Laura? Ngobrol secara pribadi melalui telepon. Kabar terbaru, Laura alhamdulillah
semakin membaik. Terima kasih untuk video-video yang sudah beredar. Saya kirimkan video-video itu ke Laura dan akhirnya matanya Laura terbuka. Apalagi dengan wawancaranya bapaknya Kang Semir, saya kirimkan juga video-video dari keluarga Marsupilami, keluarga Kerak, keluarga Eda itu juga saya kirimkan dan akhirnya Laura sekarang sudah membaik. Alhamdulillah, makanya memang mungkin itu karena doa saya ya kemarin ke Mekah gitu, ya akhirnya semua sudah terbuka. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi Laura bakal menjadi anak. Saya nggak tanya komentarnya apa, tapi dia merasa sangat begitu kecewa. Orang yang dibela sampai dia mungkin bermusuhan dengan ibunya, ternyata berbicara seperti itu. Bukan ya, karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini bersama dengan saya, bohong itu, nggak pernah dia ketemu, nggak ada sama sekali. Dari awal pun dari dia nganterin saya ke Polres pun itu aja dia kabur. Dari yang dia bilang dia menjanjikan 5M aja tapi tiba-tiba dia pura-pura lupa ingatan aja, dengan cara seperti itu aja kalian juga bisa lah langsung mengambil keputusan bahwa ya emang dia ini tukang bohong. Laura menceritakan jika saat dirinya diperiksa oleh penyidik, sang ibu Nikita Mirzani mengambil ponsel milik pribadinya tanpa izin. Laura menduga jika sang ibu ingin menghilangkan barang bukti yang terdapat dalam ponsel milik Laura agar ia dinilai benar oleh masyarakat. Di sisi lain, Fadel Bajideh, kekasih Laura, mengaku bahwa pihaknya tidak akan mundur untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pengakuan Laura? Dan seperti apa Fadel Bajideh dan tim kuasa hukumnya merespon itu semua? Itu aja ngebawa HP saya, apapun itu, padahal kan itu hak saya ya, itu kan HP saya gitu loh, kenapa kok dibawa kabur gitu. Ya mungkin dia pengen menghilangkan bukti atau apapun itu, ya saya tidak tahu ya, untuk menguntungkan saya, bukan dia maksudnya. Itu kan? Oh enggak akan mundur. Itu dia. Yang penting sekarang Om di sini kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu aja. Kita ikutin prosesnya, mau panjang boleh, mau pendek boleh. Bayangin ya, 4 bulan di safe house dengan segala macam perasaan di sana dan ada masukan kiri dan kanan, dia masih bertahan untuk kamu. Itu the best gitu. Jadi kalau kamu harus maju terus. Kalau pengacara sebelah itu si kura-kura ninja yang bawa lambung itu ya jangan didengerin ya. Dia aja untuk ngebela kliennya nggak pernah menang. Jadi biar aja dia ngomong tong kosong sama kayak perutnya kosong ya kan, sama kayak isi rekeningnya juga kosong. Jadi biarin aja dia mau ngoceh apa, suka-suka dia mumpung masih ada umurnya, takutnya nanti meninggal kan nggak tahu. Jadi dia mau ngomong apa, dia mau posting apa terserah. Laura secara terang-terangan menyebut Nikita Mirzani adalah ibu yang durhaka. Menurut Laura, apa yang ditampilkan oleh Nikita Mirzani di hadapan publik hanyalah kedok semata. Laura mengaku jika dirinya dapat memilih, ia tidak ingin dilahirkan dari rahim Nikita Mirzani yang selalu menciptakan huru-hara di dunia maya. Lantas, seperti apa ungkapan hati Laura dan seperti apa respon Nikita Mirzani? Ya karena dia nggak benar. Kan ya di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka. Gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan. Ya gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya. Karena saya nggak bangga gitu ya. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini. Bahkan ribut sana sini pun harus memperlibatkan anaknya biar dia ini istilah kata benar omongannya, disuruh-suruh juga lah. Sebagai seorang ibu apa pelajaran yang didapat? Ya banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent. Ya nikmatin aja. Nanti setelah kasus ini selesai, Laura pasti sudah lebih dewasa.
Dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadil Bajideh terkait dugaan pelecehan dan aborsi, Nikita Mirzani selalu berkoar-koar jika Fadil Bajideh adalah pelaku dan Laura, anaknya, adalah korban. Namun dalam pengakuannya setelah kabur dari safe house, Laura menyatakan bahwa dirinya bukanlah korban. Menurut Laura, masalah yang bergulir bukanlah masalah yang besar. Namun menurutnya, Nikita Mirzani lah yang sengaja membesar-besarkan masalah tersebut. Saya sudah capek ya, saya sudah muak gitu ya. Makanya ini juga saya melarikan diri karena saya perhatikan gitu ya, selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban gitu loh. Maksudnya saya di sini mau berkooperatif, saya mengikuti semua permainan ini karena saya pengen membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapi masalah sampah ini, karena ini nggak ada masalah tapi dibikin masalah. Dulu Fahmi pernah bilang bahwa korban dari kasus ini adalah Loli. Ada mat? Ingat ya, dia bilang, ingat Loli itu adalah korban. Nah, kalau Loli merasa dia tidak korban dan tidak dapat dibuktikan bahwa dia korban, apa yang disebut dengan korban? Korban kekerasan seksual, anak di bawah umur. Korban karena dia aborsi. Kalau ternyata tidak dapat dibuktikan dia korban, terus yang korbannya siapa? Masa ada tersangka tidak ada korbannya? Tidak bisa. Jadi jangan dipaksa-paksa.